Pada kisaran tahun 2005, hiduplah seorang pemuda bernama Nurdin di sebuah kawasan pinggiran kota. Kehidupan Nurdin sederhana, namun penuh perjuangan. Saat itu usianya baru menginjak 18 tahun. Ia bekerja sebagai seorang pengembala kerbau di bawah naungan seorang juragan kaya raya di desanya. Nurdin memulai pekerjaannya setiap pagi, tepat pukul 7, dan baru pulang ke rumah saat matahari hampir tenggelam, sekitar pukul 4 sore. Meskipun pekerjaan itu sederhana, Nurdin menjalankannya dengan sepenuh hati. Kejujuran dan tanggung jawab yang dimiliki Nurdin membuat sang juragan yang dikenal dengan sebutan Pak Kandi sangat mempercayainya. Selain itu, Nurdin juga dikenal sebagai pemuda yang hemat dan pandai mengatur keuangan, meskipun gajinya tidak seberapa. Atas dasar sifat-sifat inilah, Pak Kandi memberikan kepercayaan penuh kepada Nurdin, menjadikannya pengembala andalan di antara pekerjaannya yang lain. Tahun demi tahun berlalu, hingga tanpa terasa usia Nurdin pun mencapai 20 tahun. Di usia yang mulai beranjak dewasa, Nurdin mulai merasakan keinginan untuk mengubah nasibnya. Ia merasa kondisi hidupnya selama ini yang berasal dari keluarga dengan ekonomi pas-pasan seringkali membuatnya merasa tersakiti dan terhina. Namun perasaan itu justru memacu semangatnya. Ia bermimpi bisa hidup mandiri dan membawa keluarganya keluar dari jerat kemiskinan. Saat itu sebuah ide mulai tumbuh di benaknya. Di desa tempat ia tinggal, ia melihat peluang usaha yang menjanjikan, yaitu membuka sebuah warung makan. Nurdin ingin mewujudkan mimpi besarnya untuk memiliki warung makan yang bisa menjadi sumber penghidupan baru bagi dirinya dan keluarganya. Sayangnya, untuk mewujudkan impiannya, Nurdin menyadari bahwa ia tidak memiliki modal sama sekali, namun ia tidak menyerah. Dengan keberanian yang besar, Nurdin memutuskan untuk berbicara kepada juraganya, Pak Kandi, yang selama ini telah menjadi majikannya. Ia merasa perlu meminta bantuan kepada orang yang telah mempercayainya selama bertahun-tahun. Pada suatu pagi, Nurdin memberanikan diri menyampaikan keinginannya kepada Pak Kandi. Dengan hati-hati ia menjelaskan bahwa selama 2 tahun bekerja sebagai pengembala, ia telah belajar banyak tentang kerja keras dan tanggung jawab. Kini, ia merasa sudah saatnya mencoba mandiri. Ia juga menceritakan kondisi kedua orang tuanya yang mulai sakit-sakitan, yang membuatnya ingin lebih sering berada di rumah untuk merawat mereka. Pak Kandi mendengarkan dengan seksama. Awalnya ia merasa berat untuk melepaskan Nurdin, mengingat pemuda itu adalah pekerja yang sangat bisa diandalkan. Namun Pak Kandi juga memahami bahwa keinginan Nurdin adalah untuk kemajuan dirinya sendiri. Dengan hati yang tulus, Pak Kandi akhirnya memutuskan untuk memberikan modal kepada Nurdin agar ia bisa memulai usahanya. Ia bertanya kepada Nurdin berapa besar modal yang dibutuhkan, namun Nurdin hanya menjawab bahwa ia menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada juraganya. Akhirnya, Pak Kandi memberikan modal sebesar 5 juta rupiah kepada Nurdin. Bagi Nurdin jumlah itu terasa sangat besar dan berarti. Dengan penuh haru, ia menerima uang tersebut sambil mengucapkan terima kasih yang mendalam. Ia berjanji akan menggunakan uang itu sebaik-baiknya untuk memulai usaha, sembari memohon doa dari juraganya agar usahanya kelak sukses. Setelah berpamitan kepada Pak Kandi, Nurdin pulang ke rumah dengan perasaan bahagia. Ia segera menceritakan kabar baik itu kepada kedua orang tuanya. Mendengar cerita Nurdin, kedua orang tuanya pun merasa bangga dan senang. Mereka mendukung penuh rencana Nurdin untuk membuka warung makan. Keesokan harinya, dengan semangat yang menggebu, Nurdin berangkat ke pasar untuk membeli berbagai perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan. Ia telah memutuskan bahwa usahanya akan berupa warung kecil-kecilan yang menyajikan gulai kambing, makanan yang cukup digemari di desanya. Resep gulai kambing itu ia dapatkan dari ayahnya yang memang dikenal pandai memasak. Ayah Nurdin, ketika masih muda dan sebelum menderita sakit seperti sekarang, memiliki usaha gulai kambing yang cukup dikenal di daerahnya. Berbeda dengan warung makan, ayahnya dulu berjualan keliling menyusuri desa demi desa. Usaha itu sempat berjaya, namun terpaksa berhenti ketika kesehatannya mulai menurun. Kini, usaha tersebut diteruskan oleh Nurdin yang bertekad melanjutkan warisan kecil keluarga itu.
Pada bulan pertama hingga bulan kedua setelah membuka warung, usaha Nurdin mulai menunjukkan kemajuan. Sedikit demi sedikit pelanggan berdatangan dan pemasukan yang ia dapatkan cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga. Namun, seperti kebanyakan usaha kecil lainnya, tidak semuanya berjalan mulus. Beberapa tetangga mulai merasa iri dengan kesuksesan Nurdin yang perlahan tumbuh. Berbagai komentar negatif mulai beredar, seperti menyebut masakannya tidak enak dan menyarankan orang-orang untuk tidak membeli. Tak jarang Nurdin menjadi sasaran gosip yang menyakitkan. Meskipun merasa terhina dan sakit hati, Nurdin tidak membiarkan perasaan itu membuatnya menyerah. Ia tidak menyimpan dendam kepada para tetangganya, melainkan memilih untuk tetap fokus pada usahanya. Dalam pikirannya ia harus berjuang lebih keras agar warung kecil itu bisa bertahan dan terus berkembang. Namun, tekanan dari lingkungan membuatnya merasa butuh bantuan. Ia teringat pada seorang sesepuh di desa tersebut, seorang dukun terkenal yang sering dipanggil dengan sebutan Abah Kasmo. Dengan tekad kuat, Nurdin mendatangi rumah Abah Kasmo untuk meminta nasihat. Setelah menceritakan masalahnya, ia menyampaikan harapannya agar Abah Kasmo membantunya dengan sesuatu yang bisa menjadi penglaris dagangan, sekaligus daya tarik bagi para pembeli. Nurdin berharap orang-orang melihatnya merasa simpati dan tergerak untuk membeli dagangannya. Abah Kasmo mendengarkan dengan tenang, lalu mengangguk paham. Ia berkata bahwa permintaan Nurdin dapat diwujudkan dengan sebuah ritual khusus. Tidak lama kemudian, Abah Kasmo masuk ke sebuah kamar kecil di rumahnya yang dikenal sebagai tempat ritualnya. Nurdin menunggu dengan cemas di luar selama sekitar 20 menit. Hingga akhirnya ia dipanggil masuk ke kamar tersebut. Ketika masuk, Nurdin merasakan atmosfer kamar yang begitu kental dengan aroma dupa. Di tengah ruangan ada meja kecil yang penuh dengan berbagai benda seperti kemenyan, kain hitam, dan sebuah wadah berisi jarum kecil. Abah Kasmo menjelaskan bahwa ia akan memasang susuk kantil pada Nurdin. Menurutnya, susuk ini tidak hanya akan membuat masakan gulainya menjadi penglaris, tetapi juga membuat para calon pembeli merasa tertarik pada dagangan Nurdin. Setelah Nurdin menyetujui ritual tersebut, ia diminta untuk duduk bersila menutup mata dan bersedekap. Abah Kasmo mulai melantunkan mantra-mantra dengan suara pelan namun penuh wibawa, sembari membakar kemenyan. Asap kemenyan memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang terasa mistis dan mencekam. Tak lama kemudian, Nurdin merasakan jarum kecil ditancapkan ke bawah bibirnya, lalu di kedua pelipisnya. Meski ada sedikit rasa nyeri, ia tetap diam mengikuti seluruh arahan Abah Kasmo. Setelah ritual selesai, Abah Kasmo memberitahu Nurdin bahwa susuk kantil telah dipasang dan siap membantu usahanya. Ia memberikan pesan kepada Nurdin agar tetap rendah hati dan menjalankan usaha dengan baik. Sebelum pulang, Nurdin menyerahkan sebuah amplop sebagai tanda terima kasih kepada Abah Kasmo. Keesokan harinya, seperti biasa, Nurdin pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan dan mulai meracik bumbu gulai kambingnya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sejak pulang dari rumah Abah Kasmo, ia mulai merasakan keanehan pada dagangannya. Bau masakan gulai yang ia buat terasa begitu menggoda, bahkan ketika masih di dalam dapur. Aroma itu seakan-akan memanggil siapa saja yang melewati warungnya untuk mendekat. Benar saja, setelah warungnya dibuka, pelanggan berdatangan lebih banyak daripada biasanya. Bahkan, orang-orang yang sebelumnya ragu untuk membeli, kini tanpa berpikir panjang memesan gulai kambing buatan Nurdin. Keberhasilan ini membuat Nurdin merasa bahwa susuk kantil dari Abah Kasmo benar-benar membawa perubahan besar pada usahanya. Seiring berjalannya waktu, usaha gulai kambing Nurdin terus berkembang. Dalam 2 hingga 3 bulan hingga mencapai 1 tahun, hasilnya luar biasa. Warung gulainya yang sederhana di desa mulai dikenal luas, bahkan menjadi salah satu tempat favorit warga sekitar untuk menikmati masakan tradisional. Namun, sifat Nurdin yang ambisius membuatnya tidak puas dengan pencapaian tersebut. Baginya, kesuksesan ini hanyalah langkah awal. Ia bermimpi memiliki usaha yang lebih besar dan mapan. Keinginannya yang membara membawa Nurdin memutuskan untuk memperluas cakrawala bisnisnya ke kota. Setelah berdiskusi dengan keluarganya,
Nurdin mempercayakan usaha warung gulai di desanya kepada saudaranya. Dengan hati berat namun penuh harapan, ia meninggalkan desanya untuk memulai perjalanan baru di kota. Nurdin bertekad untuk menemukan peluang yang lebih besar. Sesampainya di kota, ia mulai berkeliling mencari tempat yang cocok untuk memulai usaha. Hingga pada suatu hari, ia menemukan sebuah ruko kecil berukuran 4x5 meter di pinggir jalan strategis. Ruko itu memiliki tulisan dijual yang terpampang jelas. Merasa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, Nurdin segera menemui pemilik ruko tersebut, seorang pria parubaya bernama Pak Haji Yahya. Dengan sopan Nurdin bertanya kepada Pak Haji Yahya mengenai ruko itu. Setelah berbicara panjang lebar, Pak Haji Yahya menyebutkan bahwa ruko tersebut dijual dengan harga 200 juta rupiah. Bagi Nurdin harga itu terasa sangat tinggi, mengingat uang yang ia miliki tidaklah banyak. Namun ia tidak menyerah dan mencoba menawar harga. Hingga akhirnya mereka sepakat di angka 150 juta rupiah. Meskipun harga tersebut masih terasa berat, Nurdin merasa lega telah mencapai kesepakatan. Namun masalah baru muncul. Nurdin hanya memiliki uang 50 juta rupiah sebagai uang muka. Sementara sisa 100 juta rupiah ia janjikan untuk dilunasi dalam waktu 1 tahun. Yang mengejutkan, Pak Haji Yahya yang awalnya cukup kaku dalam negosiasi, tiba-tiba bersedia menerima tawaran Nurdin. Bahkan ia menyerahkan sertifikat ruko tersebut sebagai tanda kepercayaan. Tanpa disadari oleh Pak Haji Yahya, Nurdin yang telah memasang susuk kantil mampu mempengaruhi emosi orang di sekitarnya. Pak Haji Yahya merasa iba dan percaya penuh kepada Nurdin, sehingga ia tidak ragu memberikan kesempatan tersebut. Setelah transaksi selesai, Nurdin mulai membuka usaha barunya di ruko tersebut. Ia merekrut beberapa karyawan dari tetangga sekitar untuk membantu operasional warungnya. 4 orang karyawan yang sederhana namun pekerja keras itu bergabung dengannya. Usaha baru ini dimulai dari nol, namun perlahan-lahan menunjukkan perkembangan yang baik. Dalam 2 hingga 3 bulan pertama, pelanggan mulai berdatangan dan bisnis Nurdin pun semakin dikenal. Namun, 1 tahun berlalu dengan cepat, dan kini saatnya Nurdin harus melunasi sisa 100 juta rupiah kepada Pak Haji Yahya. Suatu hari, Pak Haji Yahya datang ke rukonya untuk menagih pembayaran tersebut. Dengan nada serius, ia mengingatkan Nurdin tentang janji untuk mencicil pembayarannya secara berkala. Pak Haji Yahya menjelaskan bahwa ia sedang membutuhkan uang untuk mengembangkan usahanya sendiri, sebuah bengkel motor yang ia kelola bersama istrinya. Nurdin yang saat itu belum memiliki cukup uang, mencoba meminta kelonggaran waktu. Ia menjelaskan bahwa usahanya masih dalam tahap perkembangan dan belum mampu menghasilkan keuntungan sebesar itu. Namun, Pak Haji Yahya menegaskan bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama. Ia mendesak Nurdin untuk segera menyelesaikan pembayaran, mengingat tenggat waktu sudah terlewat. Setelah pertemuan itu, Nurdin merasa bingung dan tertekan. Ia tahu bahwa usahanya saat ini belum cukup menghasilkan untuk melunasi hutang sebesar itu. Merasa terpojok dengan desakan Pak Haji Yahya dan beban hutang yang belum terlunasi, Nurdin memutuskan untuk pulang ke desanya. Ia ingin kembali menemui Abah Kasmo yang selama ini ia anggap sebagai guru spiritualnya. Usahanya di kota tetap berjalan, dikelola oleh para karyawan yang telah ia percayai. Meski berat meninggalkan bisnisnya, Nurdin merasa hanya Abah Kasmo yang bisa memberikan solusi atas masalah yang sedang ia hadapi. Setibanya di rumah Abah Kasmo, Nurdin langsung disambut oleh pria tua itu. Dengan wajah bijaksana, Abah Kasmo menanyakan kabar Nurdin dan usahanya. Nurdin menjelaskan bahwa ia telah memulai usaha di kota, tetapi kini menghadapi masalah besar. Ia bercerita tentang ruko kecil yang ia beli dengan harga 150 juta rupiah, di mana ia baru mampu membayar uang muka sebesar 50 juta. Sisa 100 juta yang harus dilunasi dalam waktu dekat terus menjadi beban pikiran. Apalagi pemilik rukonya, Pak Haji Yahya, mulai mendesaknya tanpa henti. Setelah mendengar cerita itu, Abah Kasmo bertanya apa yang diinginkan Nurdin untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Nurdin dengan hati yang gelisah mengakui bahwa ia tertarik untuk melakukan pesugihan. Ia mengaku sering melihat tamu-tamu yang datang ke Abah Kasmo untuk ritual tertentu, dan ia berharap bisa mengikuti jalan yang sama demi menyelesaikan hutangnya dan memperbesar usahanya. Abah Kasmo menatap Nurdin dengan tatapan tajam, memastikan kesungguhan niat pemuda itu. Ia menjelaskan bahwa pesugihan bukanlah jalan yang ringan, melainkan melibatkan komitmen dan tanggung jawab besar. Selain itu, Abah Kasmo mengingatkan bahwa setiap 6 bulan sekali, Nurdin harus datang untuk melakukan ritual penyelarasan agar kekuatan pesugihan tetap terjaga. Susuk kantil yang telah ditanam sebelumnya juga harus diperkuat dalam proses tersebut. Nurdin menyatakan kesiapannya. Dengan tekad bulat, ia mengikuti semua arahan dari Abah Kasmo. Abah Kasmo meminta Nurdin untuk datang kembali pada malam hari, tepat pukul 8, agar ritual dapat dilakukan. Ritual itu akan dilakukan di sebuah bukit dengan gua besar yang tidak jauh dari rumah Abah Kasmo. Malam itu tiba dan Nurdin menemui Abah Kasmo di tempat yang telah disepakati. Mereka berjalan menuju bukit dalam gelap malam yang hanya diterangi remang-remang cahaya bulan. Udara malam terasa dingin dan mencekam, menambah ketegangan di hati Nurdin. Sesampainya di bukit, mereka menemukan sebuah gua besar dengan suasana yang sunyi dan menyeramkan. Aroma dupa dan kemenyan mulai memenuhi udara ketika Abah Kasmo menyalakan api untuk memulai ritual. Dengan khusyuk, Abah Kasmo melantunkan mantra-mantra sambil mengayunkan tangan ke arah asap yang semakin tebal. Suasana di dalam gua berubah menjadi semakin mistis. Tiba-tiba, hembusan angin besar muncul entah dari mana, membuat rambut Nurdin berdiri. Ia merasa merinding dan jantungnya berdegup kencang. Dari dalam kegelapan, perlahan muncul sosok yang membuat Nurdin terkejut sekaligus takut. Sosok itu adalah siluman kerbau putih, makhluk menyerupai kerbau dengan tubuh besar dan kepala manusia. Tanduk panjang yang tajam menghiasi sisi kiri dan kanan kepalanya, sementara mata merah menyala liar menatap ke arah Nurdin dan Abah Kasmo. Sorot mata siluman itu begitu tajam, hingga seakan menembus jiwa siapapun yang menatapnya. Selama kurang lebih 20 menit, siluman kerbau putih itu hanya diam tanpa berkata-kata. Kehadirannya yang penuh wibawa membuat Nurdin membeku dalam ketakutan. Tak lama kemudian, siluman itu menghilang dalam sekejap, seakan disapu oleh angin malam yang kembali berhembus kencang. Abah Kasmo menoleh kepada Nurdin, menyampaikan bahwa ritual malam itu telah selesai. Ia mengatakan bahwa persembahan yang dilakukan telah diterima oleh siluman kerbau putih. Namun, ada satu syarat yang harus Nurdin penuhi. Ia harus menyediakan sebuah kamar kosong di rumahnya di kota yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun selain dirinya sendiri. Kamar itu akan menjadi tempat keberadaan energi dari pesugihan yang telah diterima. Dengan segala petunjuk dan peringatan dari Abah Kasmo, Nurdin pamit dan kembali ke rumahnya di desa. Keesokan harinya, ia bersiap untuk kembali ke kota dengan membawa beban baru di hatinya. Meski merasa lega karena mendapatkan solusi, ia juga tidak bisa menghilangkan rasa takut akan konsekuensi dari pilihan yang telah ia ambil. Setelah kembali ke kota, Nurdin kembali menyiapkan kamar khusus di ruko yang ia gunakan untuk usaha. Kamar itu dibuat sesuai dengan instruksi dari Abah Kasmo, yaitu sebagai ruang yang tidak boleh dimasuki siapapun kecuali dirinya sendiri. Dengan penuh keyakinan, Nurdin menempatkan kamar itu di sudut tersembunyi rukonya, menjaga agar tetap tertutup rapat. Hal aneh mulai terjadi sejak Nurdin menyelesaikan ritual pesugihan. Dalam 3 bulan pertama setelah ritual, usahanya berkembang pesat. Warung gulainya yang sebelumnya biasa saja, kini menjadi sangat ramai. Pelanggan berdatangan tanpa henti, bahkan dari luar kota. Namun, ada kejadian ganjil yang terjadi tepat di depan rukonya. Suatu malam sebuah kecelakaan tunggal terjadi, di mana korban meninggal di tempat. Anehnya, keesokan harinya, jumlah pelanggan yang datang ke warung gulainya meningkat tajam. Sejak saat itu usaha Nurdin terus melonjak, hingga ia berhasil mengumpulkan uang 100 juta rupiah, jumlah yang dibutuhkan untuk melunasi hutangnya kepada Pak Haji Yahya. Ketika uang terkumpul, Nurdin memutuskan untuk segera melunasi hutangnya. Ia berangkat bersama salah seorang karyawannya, Ical,
menuju bengkel milik Pak Haji Yahya. Sesampainya di sana, ia disambut dengan hangat oleh Pak Haji Yahya. Meskipun di dalam hati Nurdin ada rasa sakit karena merasa sering dipermalukan saat ditagih di tengah keramaian pelanggan. Setelah menyerahkan uang sejumlah 100 juta rupiah kepada Pak Haji Yahya, Nurdin meminta dibuatkan tanda terima untuk memastikan semua urusan hutangnya selesai. Namun ada hal yang tidak diketahui oleh Pak Haji Yahya. Di balik senyuman dan sikap ramahnya, Nurdin telah merencanakan sesuatu yang jahat. Ia membawa ageman dari Abah Kasmo yang tujuan utamanya adalah menghancurkan usaha Pak Haji Yahya dan bahkan mematikan pria itu. Selesai melakukan transaksi, Nurdin dan Ical pamit untuk kembali ke rukonya. Namun, sebelum mereka pergi, Ical melakukan sesuatu yang mencurigakan. Saat berjalan keluar dari bengkel, ia menaburkan sesuatu di halaman rukonya Pak Haji Yahya. Karyawan bengkel, seorang pria bernama Andi, memperhatikan gelagat aneh ini. Andi tidak langsung berbicara, tetapi ia mencatat kejadian tersebut dalam pikirannya. Setelah Nurdin dan Ical pergi, Andi memutuskan untuk memberitahu Pak Haji Yahya. Ia menceritakan apa yang dilihatnya, mengungkap bahwa Ical, karyawan Nurdin, menaburkan sesuatu di halaman bengkel. Andi merasa ada yang tidak beres dan khawatir bahwa itu adalah bagian dari tindakan jahat terhadap usaha Pak Haji Yahya. Namun, Pak Haji Yahya hanya menanggapinya dengan santai. Ia meyakinkan Andi agar tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Menurutnya, mempercayai hal-hal mistis hanya akan membawa kekhawatiran yang tidak perlu. Ia berkata bahwa selama mereka bekerja dengan baik dan jujur, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Andi mencoba menerima ucapan Pak Haji Yahya, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang salah. Ia mengingatkan bahwa usaha yang sedang berkembang seringkali mengundang iri hati dari orang lain, terutama mereka yang merasa sakit hati. "Bos, saya cuma khawatir. Mungkin saja dia merasa malu atau tersakiti karena bos sering menagih. Jadi hati-hati saja bos," katanya dengan nada cemas. Namun Pak Haji Yahya tetap mengabaikan peringatan itu. Ia meminta Andi untuk fokus bekerja, melanjutkan perbaikan motor yang sedang mereka kerjakan. Meski demikian, dalam hati kecil Andi kekhawatiran itu tetap ada, seolah firasat buruk sedang mengintai bengkel mereka. Keesokan harinya, Pak Haji Yahya mulai merasakan keanehan. Biasanya pelanggan yang datang ke bengkelnya, meski sedikit selalu ada. Namun hari itu bengkel benar-benar sepi. Tidak ada yang datang untuk sekedar mengganti oli atau melakukan servis kendaraan. Hari pertama mungkin dianggapnya kebetulan, tetapi ketika hal ini terus berlanjut hingga seminggu, 2 minggu, bahkan sampai 2 hingga 3 bulan, suasana menjadi sangat mencekam. Usaha yang dulunya ramai, kini berubah menjadi sangat sunyi. Pak Haji Yahya merasa lelah dan bingung. Ia mulai merasakan tekanan yang begitu berat. Hingga suatu malam ia berbicara kepada istrinya, Bu Hajah Ani, yang selalu setia mendampinginya. Dengan wajah murung Pak Haji Yahya menyampaikan kegelisahannya. "Ma, kenapa ya? Usaha kita makin kesini makin terpuruk. Sudah 3 bulan ini tidak ada pelanggan sama sekali. Bengkel kosong, gak ada yang ganti oli, gak ada yang servis. Uang hasil penjualan ruko pun perlahan habis untuk bayar utang ke supplier barang-barang kita. Saya benar-benar tidak paham apa yang terjadi." Mendengar keluhan suaminya, Bu Hajah Ani mencoba mengingat sesuatu. "Pak, Bapak ingat tidak? Waktu itu Andi pernah cerita. Dia bilang, saat si Nurdin datang bayar kekurangan uang ruko, ada salah satu orangnya yang kayaknya menaburkan sesuatu di halaman bengkel kita. Tapi waktu itu Bapak malah tidak percaya." Pak Haji Yahya termenung mendengar ucapan istrinya. Dia mulai teringat kejadian tersebut. Meski saat itu dia menganggapnya sebagai hal yang tidak masuk akal, namun kini dengan kenyataan yang dihadapinya, ia merasa harus mempertimbangkan kemungkinan tersebut. "Coba deh Bapak cari ustadz atau orang pintar yang bisa bantu. Teman-teman Bapak dulu kan banyak. Pasti ada yang bisa kasih solusi." Pak Haji Yahya mengangguk perlahan, mencoba menerima saran istrinya. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menemui seorang teman lamanya, Pak Haji Ridwan,
yang dikenal sebagai guru spiritual. Pak Haji Ridwan memiliki padepokan kecil yang sering dikunjungi oleh orang-orang yang membutuhkan nasihat atau bantuan spiritual. Mereka pernah bertemu dan bersahabat sejak berangkat ke Tanah Suci beberapa tahun lalu. Sesampainya di padepokan Pak Haji Ridwan, Pak Haji Yahya disambut dengan ramah. Namun, karena banyak tamu yang sedang berkonsultasi, ia diminta menunggu. Setelah menunggu sekitar 2 jam, akhirnya Pak Haji Ridwan selesai dan menemui Pak Haji Yahya. "Wah, tumben sekali kesini, Ci. Ada apa?" tanya Pak Haji Ridwan sambil tersenyum. Pak Haji Yahya menghela nafas panjang sebelum menjelaskan, "Begini, Ci. Usaha saya sekarang sepi banget, nggak seperti dulu. Anehnya, ini berlangsung sudah 3 bulan, dan saya benar-benar bingung. Saya kesini mau minta bantuan dan nasihat." Pak Haji Ridwan mendengarkan dengan serius. Ia kemudian meminta waktu sebentar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ia menutup matanya, mengheningkan diri, dan mulai memusatkan pikirannya. Suasana di ruangan itu menjadi hening, hanya terdengar suara napas mereka. 10 menit berlalu, dan akhirnya Pak Haji Ridwan membuka matanya. "Jadi begini, setelah saya terawang, ini ada sesuatu yang tidak beres. Apakah selama ini kamu punya musuh atau pernah menyakiti seseorang?" Pak Haji Yahya menggelengkan kepala. "Saya nggak pernah punya musuh, Ci. Sejauh ini saya merasa tidak pernah menyakiti siapapun." Pak Haji Ridwan menatapnya dengan tatapan tajam, mencoba mencari kebenaran di balik jawaban tersebut. "Jadi, ini ada energi negatif yang kuat di sekitarmu. Apakah ada seseorang yang merasa sakit hati atau kecewa denganmu? Mungkin pernah ada masalah yang kamu anggap kecil, tetapi orang itu merasa sangat terluka." Pak Haji Yahya termenung, mencoba mengingat kembali semua interaksi yang pernah ia lakukan. Dalam benaknya muncul bayangan tentang Nurdin dan kejadian saat ia menagih hutang ruko. Ia teringat bagaimana Nurdin terlihat tidak nyaman setiap kali ia datang menagih, terutama di hadapan banyak orang. Meski tidak ada pertengkaran besar, ia mulai curiga bahwa mungkin Nurdin merasa sakit hati dan memendam dendam. Setelah berpikir sejenak, Pak Haji Yahya akhirnya berkata, "Kalau percekcokan sih sebenarnya tidak ada. Cuma memang saya pernah menagih hutang. Saya menjual ruko kepada seseorang, dan wajar dong kalau orang berhutang harus diingatkan. Kalau saya nggak ingetin, malah jadi dosa saya juga." Pak Haji Ridwan mendengarkan dengan serius, lalu menimpali, "Betul, tapi ternyata orang tersebut tidak menerima perlakuan itu dengan baik. Saya menduga orang itu merasa sakit hati." Pak Haji Yahya tertegun, lalu berkata, "Jangan-jangan yang dimaksud itu Nurdin ya?" Pak Haji Ridwan mengangguk perlahan. "Saya rasa memang dia orangnya, Ci. Ada energi dari orang itu yang masih terhubung dengan usahamu." Pak Haji Yahya semakin gelisah. "Terus bagaimana ini, Ci? Apa yang harus saya lakukan?" Pak Haji Ridwan menjelaskan bahwa situasi ini harus segera dibereskan. Selain membersihkan energi negatif di tempat usaha Pak Haji Yahya, ia juga ingin memastikan apa sebenarnya yang terjadi dengan usaha Nurdin. "Saya akan bantu, Ci, sebisa saya. Tapi kita harus berhati-hati," tambah Pak Haji Ridwan. Mereka pun berangkat bersama menuju bengkel Pak Haji Yahya. Sepanjang perjalanan, suasana hati Pak Haji Yahya semakin berat. Begitu tiba di depan rukonya, ia langsung merasakan kejanggalan. Suasana di sekitar bengkel terasa gelap, meskipun hari masih terang, seolah ada aura yang menekan, membuatnya merasa tidak nyaman. Pak Haji Ridwan juga merasakan hal yang sama. "Tempat ini memang ada yang gak beres. Energinya bertolak belakang dengan energimu," ujarnya sambil memegang kepalanya. "Saya bahkan merasa mual dan hampir muntah. Ini bukan hal yang biasa." Pak Haji Yahya memohon kepada Pak Haji Ridwan untuk tetap membantunya. "Tolong, Ci, masa teman sendiri nggak bisa bantu? Saya sangat membutuhkan bantuanmu." Namun, Pak Haji Ridwan menggelengkan kepala dengan berat hati. "Maaf, Ci, pegangannya terlalu kuat. Kalau saya paksakan, nyawa saya bisa menjadi taruhannya. Bahkan jika kamu membayar saya berapapun, saya tetap nggak siap." Pak Haji Yahya merasa putus asa.
tetapi menerima keputusan Pak Haji Ridwan. Sebelum pulang, Pak Haji Ridwan memberikan sebotol minyak kepada Pak Haji Yahya dan memberinya petunjuk. Coba gunakan minyak ini, oleskan di pelipis kiri dan kananmu sebelum pergi ke usaha Nurdin. Dengan begitu, kamu akan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Pak Haji Yahya menerima minyak itu dengan penuh harap. Esok paginya, sekitar jam 9, ia berangkat ke warung gulai kambing milik Nurdin. Sesampainya di sana, ia terkejut melihat betapa ramai tempat itu. Pelanggan berdesakan, antri panjang hingga keluar ruko. Aroma gulai kambing yang kuat menyeruak di udara, menarik perhatian siapa saja yang melintas. Dengan perasaan campur aduk, Pak Haji Yahya memasuki warung tersebut. Ia memesan nasi dan gulai kambing seperti pelanggan lainnya. Ketika mencicipi masakan itu, ia merasa rasanya biasa saja. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang seharusnya membuat pelanggan berbondong-bondong datang. Setelah selesai makan, Pak Haji Yahya memutuskan untuk mencoba minyak yang diberikan oleh Pak Haji Ridwan. Ia mengoleskan minyak itu di pelipis kiri dan kanannya. Begitu membuka mata kembali, ia langsung terkejut. Di pojok ruangan, samar-samar terlihat sosok yang membuat bulu kuduknya meremang. Sosok itu adalah siluman kerbau putih. Tubuhnya besar dengan kepala manusia bertanduk runcing di kedua sisi. Mata merahnya menyala tajam, memancarkan aura yang menakutkan. Pak Haji Yahya tercekat melihat pemandangan itu, tetapi ia tidak berteriak. Ia hanya menatap sosok itu dengan ketakutan yang dalam. Setelah beberapa saat, ia memutuskan untuk pergi. Sudah cukup, gumamnya dalam hati mencoba mengabaikan rasa takut yang masih membekas. Sepulang dari warung gulai Nurdin, Pak Haji Yahya segera menemui Pak Haji Ridwan untuk menceritakan apa yang ia lihat di tempat usaha tersebut. Dengan nada serius, Pak Haji Yahya menggambarkan keanehan yang dialaminya, termasuk sosok siluman kerbau putih yang samar-samar ia lihat setelah menggunakan minyak dari Pak Haji Ridwan. Mendengar cerita itu, Pak Haji Ridwan hanya memberikan peringatan tegas kepada Pak Haji Yahya. Hati-hati Ji. Jangan sampai kamu bukan hanya kehilangan usaha, tetapi juga menjadi target selanjutnya, ujar Pak Haji Ridwan. Pak Haji Yahya tertegun, mencoba menenangkan dirinya meski rasa takut mulai menguasai hatinya. Wah, jangan sampai begitu Ji, balas Pak Haji Yahya. Namun ia tahu bahwa peringatan itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Pak Haji Ridwan menyarankan agar ia tetap waspada dan berdoa agar dilindungi dari segala mara bahaya. Namun, waktu berlalu tanpa membawa perbaikan pada usaha Pak Haji Yahya. Sebaliknya, bengkelnya semakin hari semakin sepi. Tidak ada pelanggan yang datang dan pendapatan terus merosot. Hingga akhirnya akibat usia yang semakin menua dan tekanan dari kondisi usahanya, kesehatan Pak Haji Yahya mulai memburuk. Ia sering sakit-sakitan, membuat situasi keluarga semakin sulit. Di sisi lain, usaha Nurdin justru semakin berkembang pesat. Setiap 6 bulan sekali, Nurdin rutin menemui Abah Kasmo untuk melakukan penyelarasan energi pesugihannya. Sepulang dari ritual tersebut, usaha Nurdin selalu mengalami lonjakan yang signifikan. Namun, ada satu pola yang mulai terlihat. Setiap tahun, selalu ada korban meninggal yang berhubungan dengan usaha Nurdin. Korban pertama adalah seorang karyawan yang tewas akibat ledakan gas melon di dapur. Tak lama setelah itu ada lagi seorang karyawan yang awalnya hanya mengeluhkan sakit perut, tetapi tiba-tiba meninggal dunia. Pernah juga terjadi kecelakaan tunggal di dekat rukonya, di mana korban kehilangan nyawa secara tragis. Semua kejadian ini terasa janggal dan tidak wajar, tetapi tidak ada yang berani membicarakannya secara terbuka. Salah satu karyawan Nurdin, Ical, mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ia tinggal di ruko tempat Nurdin menjalankan usahanya, dan setiap malam Jumat Kliwon, ia melihat Nurdin masuk ke kamar khusus yang tidak boleh dimasuki siapapun. Rasa penasaran Ical semakin besar, hingga suatu malam ia memutuskan untuk mengintip melalui lubang kunci. Apa yang dilihatnya malam itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia melihat Nurdin berbicara dengan sosok siluman kerbau putih yang sebelumnya pernah dilihat oleh Pak Haji Yahya. Dari percakapan yang ia dengar, Ical mengetahui
bahwa tumbal pesugihan Nurdin adalah orang-orang di sekitarnya, termasuk para karyawan. Lebih mengerikan lagi, target berikutnya adalah Pak Haji Yahya. Rasa takut menyelimuti hati Ical. Ia segera memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya di tempat Nurdin dengan alasan pulang ke rumah. Ia membawa semua barang-barangnya dan tidak kembali lagi. Kebetulan rumahnya tidak jauh dari bengkel milik Pak Haji Yahya. Dalam perjalanan ia mampir ke bengkel untuk menceritakan apa yang ia alami kepada Andi, salah satu karyawan Pak Haji Yahya. Saat berbincang dengan Andi, Ical mengungkapkan semua yang ia ketahui. "Mas Andi, saya harus cerita. Bos saya, Nurdin, setiap malam Jumat Kliwon melakukan ritual di kamar khususnya. Saya pernah melihat sendiri dia berbicara dengan siluman kerbau putih. Teman-teman saya yang dulu bekerja di sana sudah banyak yang jadi tumbal. Dan sekarang target berikutnya adalah Pak Haji Yahya." Andi terkejut mendengar cerita itu. Dengan wajah cemas, ia menjawab, "Wah, Ical, ini serius banget. Kita harus lakukan sesuatu. Kalau enggak, bisa bahaya buat Pak Haji." Ical mengangguk, tetapi ia juga mengungkapkan niatnya untuk segera berhenti dari pekerjaannya di tempat Nurdin karena takut dirinya akan menjadi tumbal berikutnya. Tidak lama kemudian, Andi menyampaikan cerita ini kepada Pak Haji Yahya. Sayangnya kondisi Pak Haji Yahya yang sudah lemah akibat tekanan dan penyakit jantung membuatnya tidak kuat mendengar kabar tersebut. Ia mengalami serangan jantung mendadak dan terus segera dilarikan ke rumah sakit. Seiring waktu, kondisi Pak Haji Yahya yang dirawat di rumah sakit tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Dokter tidak lagi memberikan harapan besar dan keluarga memutuskan untuk membawanya pulang agar ia bisa berada di rumah di tengah orang-orang yang mencintainya. Suasana di rumah terasa berat, terutama bagi Bu Haja Ani yang setiap hari menjaga suaminya dengan setia. Malam itu, malam Kamis menjelang Jumat, sekitar pukul setengah 12 malam, Pak Haji Yahya mulai menunjukkan gelagat aneh. Ia tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan teriakan yang menggema di dalam rumah. Teriakan itu disertai dengan tubuhnya yang menggigil hebat. Matanya melotot dengan ketakutan yang luar biasa, dan wajahnya pucat pasi seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Bu Haja Ani terbangun, terkejut melihat kondisi suaminya. "Kenapa, Pak? Ada apa?" tanyanya dengan panik. Tetapi Pak Haji Yahya hanya meracau sambil memegang dadanya. Dingin sekali. Aku tidak kuat, ada dia," kata Pak Haji Yahya dengan suara parau, membuat istrinya semakin kebingungan. Karena malam sudah larut, Bu Haja Ani merasa takut untuk keluar rumah mencari bantuan. Ia hanya bisa duduk di samping suaminya, menggenggam tangannya dengan harapan bisa menenangkannya. Namun, tubuh Pak Haji Yahya semakin lemah. Nafasnya terdengar berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Lama-kelamaan, nafas itu menjadi semakin cepat, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Hingga akhirnya, tubuh Pak Haji Yahya terkulai. Matanya yang melotot tidak lagi berkedip. Tubuhnya terasa dingin dan denyut nadinya hilang. Dengan gemetar, Bu Haja Ani mencoba memeriksa suaminya. Ia memegang tangan, leher, dan dada Pak Haji Yahya, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pak Haji Yahya telah tiada dengan wajah yang masih menunjukkan ketakutan mendalam. Dalam keterkejutannya, Bu Haja Ani memberanikan diri keluar rumah untuk mencari pertolongan. Ia mengetuk pintu tetangganya, Pak Kirun, yang kebetulan terbangun mendengar suara dari luar. Dengan bantuan Pak Kirun, keluarga dan para tetangga lainnya segera berkumpul. Mereka memastikan bahwa Pak Haji Yahya telah meninggal dunia. Wajahnya yang tegang dan matanya yang terbuka lebar menjadi tanda bahwa ia meninggal tidak dengan tenang. Proses pemulasaran jenazah pun dilakukan. Pak Haji Yahya dimandikan, dikafani, dan keesokan harinya dimakamkan di pemakaman desa dengan diiringi doa dari keluarga dan tetangga. Suasana duka menyelimuti rumah Pak Haji Yahya, tetapi ada sesuatu hal yang membuat suasana semakin ganjil. Di tengah prosesi takziah, Nurdin hadir. Ia datang dengan senyuman tipis di wajahnya, menunjukkan ekspresi yang seolah puas. Di dalam hatinya, Nurdin merasa bahwa dendamnya kepada Pak Haji Yahya telah terbalaskan.
Ia menganggap kematian Pak Haji Yahya adalah cara untuk menghapus rasa malu dan sakit hati yang selama ini ia pendam akibat sering ditagih hutang. Namun, Nurdin tidak menyadari kekonyolannya. Hutang yang ia miliki adalah tanggung jawab yang seharusnya ia lunasi dengan lapang dada. Pak Haji Yahya yang hanya menagih haknya dianggap sebagai musuh yang harus disingkirkan. Bahkan, Nurdin tidak pernah mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sebaliknya, ia mengorbankan nyawa Pak Haji Yahya sebagai tumbal pesugihannya dengan siluman kerbau putih. Bagi Nurdin, ini adalah kemenangan. Tetapi, di balik senyuman puasnya, ia tidak menyadari bahwa segala perbuatannya akan membawa konsekuensi. Pesugihan yang telah ia lakukan bukanlah jalan tanpa bayaran. Dan waktunya akan datang ketika Nurdin harus membayar semuanya dengan harga yang jauh lebih mahal dari yang pernah ia bayangkan. Sepeninggal Pak Haji Yahya, Andi dan Ical, mantan karyawan Nurdin yang telah keluar karena takut dijadikan tumbal, mulai sering berkunjung ke rumah Bu Hajah Ani. Mereka merasa bertanggung jawab untuk membantu, setidaknya dengan nasihat dan dukungan. Pada suatu sore, Ical berkata kepada Bu Hajah Ani, "Bu Hajah, saya dan Andi punya saran. Kalau ibu ingin usaha bengkelnya bangkit kembali, cobalah istiqomah membaca surat Yasin setiap malam. Selain itu, siapkan air putih dan garam, lalu taburkan di sekitar tempat usaha. Insya Allah, dengan wasilah dan keistiqomahan ibu, usaha ini bisa pulih lagi." Bu Hajah Ani mendengar saran itu dengan penuh rasa haru. Ia merasa mendapat dukungan dari orang-orang yang peduli. "Insya Allah, saya akan menjalankannya dengan sepenuh hati," jawabnya. Sejak malam itu, Bu Hajah Ani mulai rutin membaca surat Yasin setiap malam, disertai dengan wirid dan doa-doa. Air yang telah diberi garam ia taburkan di sekitar bengkel dan rumahnya, sebagaimana disarankan oleh Andi dan Ical. 1 minggu kemudian, perubahan kecil mulai terasa. Beberapa pelanggan lama yang dulu pernah menjadi pelanggan setiap bengkel Pak Haji Yahya mulai kembali. Usaha yang sempat mati suri perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Dengan ketekunan Bu Hajah Ani yang istiqomah beribadah, serta kerja keras Andi sebagai karyawan setia, bengkel yang dulu sepi, kini mulai ramai kembali. Berita baik ini memberikan harapan baru bagi Bu Hajah Ani. Namun, di sisi lain, kabar mengejutkan juga sampai ke telinganya. Nurdin, orang yang pernah mengorbankan Pak Haji Yahya sebagai tumbal pesugihannya, dikabarkan meninggal dunia secara tragis. Kematian Nurdin diselimuti banyak keanehan, seolah-olah karma dari perbuatannya sendiri telah kembali menghantuinya. Dari cerita yang beredar diketahui bahwa ageman atau energi jahat yang pernah diberikan Nurdin kepada Pak Haji Yahya untuk menghancurkan usahanya, kini berbalik menyerang dirinya sendiri. Senjata makan tuan, begitu orang-orang menyebutnya. Nurdin yang semula merasa aman dengan pesugihannya, ternyata harus menanggung akibat dari perbuatannya. Sosok siluman kerbau putih yang dulu membantu Nurdin mencapai kesuksesan, justru menjadi sumber kehancurannya. Setelah itu, usaha Nurdin yang dulunya sangat berkembang, perlahan-lahan mulai sepi. Pelanggannya pergi satu persatu, dan reputasinya hancur karena dasar usahanya yang tidak benar. Dalam beberapa bulan, usaha gulai kambing yang pernah menjadi kebanggaan Nurdin akhirnya bangkrut total. Di sisi lain, usaha Bu Hajah Ani yang dibangun kembali dengan niat baik dan doa-doa penuh keikhlasan mulai berkembang pesat. Para pelanggan lama kembali, bahkan pelanggan baru pun berdatangan. Dengan bantuan Andi yang bekerja penuh setia, bengkel itu menjadi sukses seperti masa kejayaannya dahulu. Meskipun tanpa kehadiran Pak Haji Yahya, usaha tersebut kini menjadi simbol ketekunan, keikhlasan, dan doa. Bu Hajah Ani sering merenung, mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Meskipun kehilangan suaminya adalah pukulan berat, ia merasa bersyukur masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup dan menjaga warisan Pak Haji Yahya. Dalam setiap doanya, ia selalu memohon agar usahanya tetap diridhoi dan dijauhkan dari segala keburukan. Alhamdulillah, usaha itu kini menjadi bukti bahwa kebaikan dan keistiqomahan dalam beribadah mampu mengalahkan kekuatan gelap yang pernah menghantui mereka. Demikian sahabat sejuta kisah,
Jangan lupa berikan komentar Anda